Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Halo saudara-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya akan masuk pada lanjutan tentang Andreas. Jadi Andreas saya bagi dalam 2 bab supaya mudah menangkapnya dan ringan dan tidak terlalu panjang penguraiannya. Yang kemarin sudah saya terangkan tentang Andreas dan refleksinya. Seorang pribadi yang penuh inisiatif dan Yesus sangat menghargai inisiatifnya tentang penggandaan roti ketika anak kecil, tentang perjumpaannya dengan orang Yunani. Dan sekarang kita akan memasuki kedalaman Andreas yang menjadi rasul bagi orang Yunani. Tradisi yang sangat tua tidak hanya melihat Andreas berkomunikasi dengan dunia Yunani sebagai penafsir bagi orang-orang Yunani yang berjumpa dengan Yesus seperti kemarin yang tadi sudah saya katakan, tetapi juga memandangnya sebagai rasul orang-orang Yunani pada peristiwa sesudah Pentakosta. Jadi Andreas disebut rasul orang Yunani. Ini memungkinkan kita menjadi tahu bahwa sisa hidupnya dihabiskan sebagai pengkhotbah dan penafsir Yesus Kristus bagi dunia orang-orang Yunani. Petrus, saudaranya, mengadakan perjalanan dari Yerusalem lewat Antioquia dan sampai ke Roma untuk melaksanakan perutusan universalnya. Sebagai gantinya, Andreas menjadi rasul orang-orang Yunani. Begitulah dalam hidup ataupun mati, keduanya tampil sebagai 2 saudara sejati. Sebuah persaudaraan yang secara simbolis mengungkapkan dalam hubungan timbal balik, khususnya dari tahta suci Roma dan Konstantinopel, yang sungguh-sungguh bersaudara sebagai gereja. Saudara-saudara, kita mengenal gereja besar itu adalah gereja Roma dan gereja timur Konstantinopel. Roma itu dilambangkan dengan Petrus, Konstantinopel itu saudara Petrus yaitu Andreas. Maka bahkan ada suatu peristiwa di mana Bapak Suci itu memberikan relikwi Andreas yang disimpan di Roma ke Konstantinopel, ke gereja timur. Luar biasa loh itu secara simbolik. Tradisi kemudian sebagaimana disebutkan mengisahkan kematian Andreas di Patras, di mana juga menderita disiksa dan disalib. Pada saat terakhirnya, seperti halnya juga Petrus, ia meminta agar dipaku dan disalibkan secara terbalik dari cara Tuhan disalibkan. Jadi ini kayak saudara kembar ya, Petrus dan Andreas itu. Dengan cara ini salibnya berbentuk diagonal, X begini. Yang kemudian kita kenal sebagai salib Santo Andreas. Salib Santo Andreas. Dari sebuah kisah kuno yang kemungkinan berasal dari abad ke-6 yang berjudul Sengsara Andreas, Santo Andreas konon berkata demikian. Salam ya salib yang disucikan oleh tubuh Kristus dan dihiasi oleh anggota tubuhnya bagaikan mutiara yang amat berharga. Sebelum Tuhan ditahtakan kepadamu, engkau menjadi ketakutan dunia. Namun sekarang engkau diberkati cinta surgawi, engkau menjadi lambang anugerah. Orang-orang beriman mengetahui darimu betapa besar sukacita yang engkau miliki dan betapa banyak karunia yang engkau persiapkan. Sekarang aku datang dengan pasti dan penuh kegembiraan kepadamu, agar engkau juga menerima sukacita dariku sebagai seorang murid dari Dia yang telah bergantung padamu. Ya salib yang terberkati, berpakaian kemuliaan dan keindahan tubuh Tuhan. Ambillah aku, bawalah aku dari orang-orang, dan perbaurilah aku kepada guruku, sehingga melalui engkau, Dia yang menebusku lewat dirimu, berkenan menerima aku. Salam ya salib, ya sungguh salam.
Itu ungkapan kuno Santo Andreas. Di sini seperti dapat kita lihat ada sebuah spiritualitas Kristiani yang sangat mendalam. Salib tidak hanya dilihat sebagai alat penyiksaan, melainkan lebih sebagai sarana yang tak terbandingkan bagi gambaran sempurna Sang Penebus. Pada butir gandum yang jatuh di tanah. Di sini kita memperoleh sebuah pelajaran yang sangat penting. Salib kita sendiri baru mempunyai nilai apabila dilihat dan disatukan sebagai bagian dari salib Kristus. Bila cahaya Kristus menerangi salib-salib kita. Hanya dari salib Kristus penderitaan kita dimuliakan dan memperoleh makna yang sebenarnya. Setiap pribadi dari kita memanggul salib, mempunyai beban dalam kehidupan derita dan siksaan hidup. Tetaplah menjadi derita yang tidak bernilai ilahi kalau kita tidak menyatukan itu dengan Kristus yang tersalib, dengan salib Kristus. Disatukan dengan salib, penderitaan itu menjadi punya makna, bahkan makna bagi keselamatan. Rasul Andreas karenanya mengajar kita untuk mengikuti Yesus dengan kesiapsediaan untuk mewartakan Dia kepada semua orang dengan penuh semangat dan khususnya menjalin relasi penuh keakraban dengan Kristus dan senantiasa sadar bahwa kita hanya memperoleh makna utama dari hidup dan kematian kita di dalam Dia. Baik saudari-saudara, saya tidak menguraikan lebih lanjut, tetapi dua bab ini sudah menggambarkan kita siapa Andreas dalam relasi dengan Yesus dan dalam komunitas murid dan dalam gereja awal. Yuk, kita terus bersemangatkan hidup atas dasar para rasul. Tuhan memberkati kita, Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.